Lahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku, khususnya klien? Pada malam ini saya ingin menjawab pertanyaan klien dari jauh, yang pasti berasal dari Morowali Utara, Sulawesi. Beliau curhat, "Pak, suami saya minggat sekitar bulan November beserta anak saya diajak, Pak. Kabarnya malah ada di Batam, Pak, keluarganya katanya, tapi kita nggak tahu lah betul apa tidaknya. Maka apa yang harus saya lakukan, Pak?" Secara umum, ketika seorang istri mendapati nasib suaminya minggat membawa anaknya, wanita umumnya melakukan 3 hal. 1, apakah melapor ke polisi karena membawa anaknya? Yang kedua, apakah menggugat cerai? Yang ketiga, apa tetap setia menunggu? Nah, itu ya. Oke. Jika ada di hati sang istri salah satunya, saya ingin berikan pertimbangan. Kalau lapor polisi untuk memenjarakan sang suami karena membawa anak, itu tidak bisa. Kenapa? Karena anak kandungnya. Meskipun anak itu masih kecil, intinya hak anak itu adalah anak bersama. Bisa anak istri, bisa anak suami, dalam artian kalau anak itu dibawa minggat oleh istri, suami juga tidak bisa memenjarakan istri. Kalau anak itu dibawa minggat suami, istri pun tidak bisa menjadikan suami kecuali ditelantarkan. Contoh ini kepada yang bertanya ya, suamimu membawa anak tapi anak itu ditelantarkan, artinya bukan disayang, bukan dilindungi, atau malah disakiti, maka suami itu bisa dipenjarakan, atau sebaliknya. Jadi kalau anak itu disayang, dipelihara, diurus dengan baik-baik, walaupun istri marah, walaupun istri tidak setuju, suami tetap tidak bisa dituntut secara hukum, karena itu bapaknya. Jelas ya? Artinya kalau untuk dipenjarakan tak bisa, kecuali lapor polisi atau lapor KPAI, Komisi Pelindungan Anak, atau apapun namanya, minta tolong dipertemukan dengan anak, minta tolong supaya saya bisa menemui anak saya, apapun motifnya boleh-boleh saja. Tapi kalau pidana itu tidak. Jelas ya? Jadi silahkan minta tolong pemerintah setempat yang ada di Sulawesi agar dihubungkan di mana asal-usul suamimu, ya, di mana asal-usul sekarang suamimu berada, kan mana tahu bisa dideteksi, ya itu silahkan saja, tapi bukan pidana, tapi sekedar untuk ketemu. Jelas ya? Oke. 1. Yang kedua, apakah saya harus cerai? Begini, kalau istri ingin menggugat cerai suami, ya kan dulu suami ketika akad nikah biasanya kan membaca taklik talak ya, janji suami kepada istri, sigotnya atau ucapannya kan masih ingat kan kemarin? Tapi saya bacakan ulang ya. Yang pertama, meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Ini kan 2 tahun, ini kan baru 3 bulan, November, Desember, Januari. Nah ini baru 3 bulan, berarti belum. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Nah, berarti udah 3 tuh kan. Nafkah wajib tuh ya bisa nafkah makan minum dan nafkah batin. Nah, ini juga pelajaran kita kepada laki-laki juga ya. Kalau tak pernah memberikan nafkah,
ya berarti istri bisa menggugat itu. 3, menyakiti badan jasmani istri saya, atau yang keempat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Maksudnya kalau yang ketiga menyakiti badan atau jasmani istri saya, biasanya memukul, mencubit, atau apalah namanya yang disebut dengan KDRT. Tapi kalau yang keempat ini membiarkan istri saya, artinya tidak memperdulikan. Di rumah dia nyakiti tidak, memberikan nafkah tetap lancar, tapi membiarkan. Membiarkan itu artinya cuek-cuekan, diam-diaman, ya, cuek lah, tak peduli sama sekali. Nah, kalau ada satu di antara 4 itu dilanggar oleh suamimu, kepada klien yang bertanya, silahkan gugat. Nah, kemudian pilihan keempat, ya, apakah saya tetap setia menunggu atau lanjutkan ke perceraian? Jawaban saya kepada yang bertanya, kan baru 3 bulan. Menurut saya sabar saja dulu. Kenapa? Ya kan suami pergi ini kan pasti ada sebab. Tak mungkin pula ada asap kalau tidak ada api. Apalagi kepergian suamimu membawa anak, ya, itu menunjukkan dia baik. Kalau memang nanti anaknya dipelihara dengan baik. Yang laki-laki kurang ajar itu tak betul itu sebenarnya, ya, walaupun isi dalam hal ini senang, ya, minggat anak tak diajak. Artinya apa? Itu tipe laki-laki yang bertanggung jawab, kurang sayang isi sekaligus kurang sayang anak. Tapi kalau laki-laki pergi membawa anak, itu menunjukkan dia sayang anak. Dan kepada istri harapan saya, ya, sabar saja dulu. Kalau bisa ikuti taklik talak, jangan ikuti tidak memberi nafkah yang 3 bulan, tapi meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Jadi tunggu 2 tahun dulu. Kalau sudah 2 tahun ternyata pergi tak ada kabar berita, ya silahkan gugat ke pengadilan. Insya Allah akan ketemu suami yang baru. Jadi pendapat saya, bertahan saja dulu, sabar-sabar saja dulu, banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan suamimu nanti kembali ke pangkuanmu, anak dalam keadaan sehat walafiat. Percayalah Allah tuh maha kuasa. Tugas istri ya berdoa, aktiflah di majelis taklim, perbanyak kegiatan, ya, sehingga sedikit bisa menghibur kita. Jangan lupa rajin sholat, rajin puasa jika perlu, ya. Jadi cukup jelas, ya. Tapi kalau mau mencari segala daya upaya, katanya kan alamat tidak diketahui. Nah, itulah pentingnya kita menikah itu harus tahu asal usul. Tapi andaikan betul-betul tidak tahu, ya kita lacak saja sesuai dengan kemampuan kita. Bisa lacak media sosialnya, teman-temannya, saudaranya, ya. Itu kalau dapat, kalau tidak ya sudah kita pasrah kepada Allah. Saya kira itu, ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.